Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus ke Ukraina pekan lalu, sederet senjata sudah dipersiapkan ke sebagian wilayah Ukraina untuk dimiliki militer Rusia. Ibu kota Kiev menjadi salah satu sasaran target militer Rusia. Ada beberapa senjata mematikan milik Rusia yang siap diluncurkan ke arah lawan-lawannya. Berikut ini daftarnya. Yang pertama adalah hulu ledak nuklir. Saat ini jumlah hulu ledak nuklir milik Rusia masih menjadi rahasia negara. Namun berdasarkan informasi tak resmi, Rusia memiliki 4.447 unit hulu ledak nuklir. Menurut Buletin Ilmuwan Atom, Rusia memiliki 4.447 hulu ledak nuklir, sebanyak 1.588 diantaranya dikerahkan pada rudal balistik dan di pangkalan pengebom berat. Hulu ledak nuklir ini memiliki jangkauan luncur hingga 11.200 mil atau 18.024 km. Jarak yang cukup untuk menjangkau beberapa negara Eropa maupun Amerika Serikat dari Moskow. Pada senjata nuklir ini terdapat bahan peledak beracun yang diluncurkan menggunakan rudal, roket, atau torpedo yang berisi fisi atau fusi. Sejarah senjata nuklir telah digunakan dalam pertempuran ketika Amerika Serikat mengebom Jepang pada bulan Agustus tahun 1945 di akhir Perang Dunia Kedua. Ketua Komite Pertahanan Umum Inggris, Tobias Ellwood, mengatakan dalam skenario terburuk, Putin dapat menggunakan senjata nuklir jika pasukannya gagal di Ukraina. Rudal jelajah Kalibr adalah rudal jelajah jarak jauh yang dikembangkan Rusia sebagai saingan Tomahawk buatan Amerika. Senjata ini memiliki jangkauan 2.400 km dengan berat mencapai 2,3 ton. Rudal jelajah ini mengemas hulu ledak termonuklir atau eksplosif seberat 1.100 ton. Kalibr merupakan senjata pilihan Rusia untuk jarak jauh karena tepat sasaran. Kalibr dikembangkan pada tahun 1990 dan digunakan dalam pertempuran untuk pertama kalinya pada tahun 2015. Senjata ini dapat diluncurkan lewat kapal laut, kapal selam, maupun pasukan darat. Dikabarkan sebuah gudang di Ukraina luluh lantak terkena rudal Kalibr Rusia ini. Yang kedua adalah father of all bombs. Rusia juga memiliki bapak dari semua bom, yaitu termobarik. Bom jenis ini dapat menguapkan tubuh dan menghancurkan organ dalam manusia saat meledak. Putin bisa menggunakan senjata termobarik berkekuatan tinggi saat warga Ukraina yang berani menolak upayanya untuk menguasai ibu kota Kiev. Senjata termobarik adalah bahan peledak bertenaga tinggi yang menggunakan atmosfer sebagai bagian dari ledakan. Mereka adalah salah satu senjata non-nuklir paling kuat yang pernah dikembangkan. Termobarik dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1960-an. Pada September 2007, Rusia meledakkan senjata termobarik terbesar yang pernah dibuat dan menghasilkan ledakan setara dengan 39,9 ton TNT. Sebuah bom termobarik dijatuhkan oleh Amerika Serikat ke Taliban di Afghanistan pada tahun 2017, memiliki berat 21.600 pon dan meninggalkan kawah selebar lebih dari 3.000 meter setelah meledak 6 kaki di atas tanah. Bom ini bekerja menghisap oksigen di sekitarnya untuk menghasilkan ledakan tinggi sangat menghancurkan. Yang ketiga adalah TOS-1 Buratino. TOS-1 Buratino adalah sistem peluncur roket ganda yang menembakkan roket termobarik. Ketika meledak, roket menghabiskan semua oksigen di zona ledakan, membunuh semua orang di area tersebut. Korban mungkin tampak tidak memiliki luka luar yang terlihat, tetapi akan mengalami kerusakan organ tubuh yang sangat parah. TOS-1 Buratino dikembangkan pada pertengahan tahun 1980-an dan roket terarah memiliki jangkauan 2 mil. Senjata ini dinilai sangat efektif melawan pasukan dalam kendaraan lapis baja ringan. Dampaknya bisa menyebabkan kehancuran dalam area berdiameter 1.000 kaki. Yang keempat adalah Tsar Bomb. Tsar Bomb adalah bom nuklir terbesar yang pernah dibuat dan dikembangkan pada puncak Perang Dingin untuk bersaing dengan perangkat termonuklir yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1954, Amerika Serikat meledakkan perangkat termonuklir terbesarnya yang dirancang untuk melampaui dahsyatnya ledakan bom atom. Termonuklir buatan Amerika Serikat dinamai sebagai Castle Bravo, meledak di Kepulauan Marshall dengan kekuatan 15 megaton. Milik Soviet pada tahun 1961 menyaingi dengan pengeboman yang jauh lebih besar, memecahkan rekor perangkat nuklir terbesar yang pernah dibuat. Ledakan nuklir terbesar pernah terjadi ketika Rusia meledakkan Tsar Bomb di atas Laut Barents pada Oktober 1961. Jika Tsar Bomb dijatuhkan di pusat kota London, bom itu akan menghancurkan kota dan menyebabkan luka bakar yang parah bagi manusia. Ledakan itu juga cukup besar dan tercatat hasilkan getaran 5,0 skala Richter. Ditangkap oleh pusat-pusat seismologi di seluruh dunia. 2 tahun kemudian, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet menandatangani perjanjian larangan uji coba nuklir yang melarang uji coba nuklir di atmosfer, luar angkasa, dan di bawah air, dan membatasinya di bawah tanah. Menurut laporan National World pada tahun 2015, Rusia mengembangkan torpedo nuklir hingga 1000 megaton, 2 kali dari kekuatan Tsar Bomb.
senjata itu belum dikonfirmasi resmi oleh Rusia, tapi pada pidato kenegaraan tahun 2018, Putin mengklaim sekarang memiliki beberapa senjata nuklir kelas baru. Yang kelima adalah tank 2S7 Pion. Pejabat intelijen mengatakan kepada The Independent, Rusia menggunakan tank jenis 27M Malka 203 mm self-propelled howitzer yang merupakan sistem artileri konvensional paling kuat di dunia. 27M Malka 2003 mm Heavy Self-Propelled Howitzer dikenal sebagai 2S7 Pion. Sistem artileri membawa 4 proyektil untuk digunakan segera dan mampu menembakkan amunisi nuklir. Satu tembakan dari senjata 203 mm tank tersebut dilaporkan dapat menghancurkan sebuah bangunan yang digunakan sebagai benteng pertahanan, menurut laporan Army Recognition. Informasi ini dilansir dari website CNN Indonesia.